Di video kali ini saya akan membahas tentang fase E, yaitu Opportunities and Solutions di metode pengembangan arsitektur atau Architecture Development Method di framework TOGAF. Oke, tujuan dari fase ini, fase Opportunities and Solutions, tujuannya adalah untuk menghasilkan versi lengkap awal ya, versi lengkap awal dari arsitektur roadmap. Nah, dalam pengembangan enterprise arsitektur itu biasanya kita bertahap ya, khususnya untuk scope atau penambahan kapabilitas yang cukup besar ya, yang besar yang mungkin yang tidak hanya mencakup 1 tahun, tapi mungkin harus diselesaikan dalam beberapa tahun ya. Jadi, tujuan dari fase ini adalah menangkap versi awalnya ya, versi awalnya. Nah, untuk versi detailnya itu nanti akan dilaksanakan di fase berikutnya. Nah, versi yang kita buat ini itu diturunkan dari hasil dari gap analysis ya, ataupun kandidat, arsitektur roadmap yang kita buat di fase-fase sebelumnya ya, di fase arsitektur bisnis, ya arsitektur aplikasi dan data, dan juga arsitektur teknologi. Nah, di fase-fase ini kita telah membuat as is arsitektur ya, atau baseline arsitektur, dan juga target atau to be arsitekturnya. Nah, di fase-fase ini pula kita melakukan yang namanya gap analysis ya. Di gap analysis, nah dari situ kemudian kita bisa tahu kira-kira untuk berpindah dari as is ke to be itu ada komponen-komponen yang diperlukan dan ada pula aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk membawa arsitektur ini berpindah dari kondisi baseline ke target. Nah, di fase ini kita konsolidasi semuanya ya. Kita konsolidasi semuanya, kita kelompokkan ya, kita urutkan, kita identifikasi ketergantungan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain ya, sehingga kita bisa membuat arsitektur roadmap-nya ya untuk level atas ya, atau high level. Nah, di poin yang keduanya ini ya, baru kemudian kita menentukan apakah incremental approach diperlukan ya. Artinya tidak sekali jadi gitu ya. Khususnya untuk kapabilitas yang besar, biasanya itu kita pecah ke dalam project multi years ya. Ada milestone-milestone tertentu, ada komponen-komponen tertentu yang kita upayakan itu kita susun secara linear dari tahun ke tahun. Nah, jika memang itu diperlukan, maka kita perlu mengidentifikasi apakah transition arsitektur itu diperlukan ya untuk mendeliver ya continuous business value ya. Jadi ada value yang ditambahkan uh, dari waktu ke waktu ya, karena kita mendeliver transition arsitekturnya ini secara bertahap. Jadi tidak semuanya itu sekalian jadi pada saat ya, misalnya dalam 1 tahun semuanya itu jadi ya, tapi ada jangka waktunya ya, ada jangka waktunya dan bertahap. Untuk inputnya ya, untuk input dari fase ini ya seperti fase-fase sebelumnya, input dari fase ini adalah semua output ya dari fase-fase yang sudah terlewati ya. Jadi apa yang dihasilkan di fase-fase yang lalu itu akan menjadi input di fase ini ya. Intinya makin ke sini ya, makin tinggi atau makin baru fasenya, ya kita akan lebih banyak mendapatkan informasi karena kita sudah melakukan berbagai macam analisis dan desain ya, yang kita lakukan di fase-fase berikutnya. Nah, otomatis diharapkan pada saat di fase ini kita bisa membuat roadmap yang lebih akurat ya, yang lebih detail ya, sehingga eksekusinya itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi tidak terlalu detail juga ya, tapi setidaknya kita punya gambaran apa yang akan kita lakukan secara bertahap ya. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing input yang ada di sini bisa merujuk ke
presentasi atau materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Nah, di situ ada definisi-definisi dari setiap elemen yang ada di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan di dalam fase ini ya. Nah, untuk lebih memperjelas, saya akan menggunakan konteks suatu universitas yang mencoba untuk bermigrasi ya dari pembelajaran offline ke pembelajaran hybrid. Artinya tidak selalu offline, tapi ada kalanya nanti pembelajarannya itu dalam bentuk online. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita perlu menentukan atau mengonfirmasi atribut-atribut yang mengalami perubahan utama di dalam organisasi tersebut ya. Nah, langkah ini mencakup penilaian atribut utama yang perlu diubah ya dalam rangka mendukung pembelajaran hybrid ya, seperti misalnya budaya, terus kebijakan dan kemampuan teknologinya ya. Contohnya misalnya adalah perubahan pada kebijakan akses jaringan ya untuk memastikan mahasiswa dan dosen dapat mengakses platform LMS ya atau Learning Management System dari luar kampus. Nah, contoh yang lain adalah misalnya perubahan budaya ya yang mengutamakan digitalisasi ya. Nah, hal ini bisa dicapai dengan pelatihan bagi dosen ya untuk mengoptimalkan penggunaan alat-alat digital di dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah menentukan kendala atau constraint bisnis ya di dalam implementasi. Jadi kita mencoba menganalisis, mengidentifikasi kendala bisnis yang dapat mempengaruhi urutan implementasi atau keputusan terkait teknologi hybrid ya. Misalnya ya, anggaran yang terbatas untuk peningkatan jaringan ya yang mengharuskan universitas memprioritaskan peningkatan pada gedung-gedung utama terlebih dahulu atau fasilitas yang berkaitan dengan gedung atau bangunan ya. Jadi ada constraint dana di situ ya. Contoh yang lain misalnya constraint atau kendalanya adalah waktu yang terbatas pada semester berjalan misalnya ya, sehingga implementasi dilakukan ya di saat mungkin libur semester atau semester antara, sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Di langkah ketiga ini ya, kita mencoba meninjau dan mengonsolidasi ya hasil analisis gap analisis yang kita lakukan di fase B ke D ya. Jadi di fase ini kita mengonsolidasi hasil analisis kesenjangan yang mengidentifikasi perbedaan antara infrastruktur yang ada dengan kebutuhan untuk mendukung pembelajaran hybrid misalnya ya. Contohnya, analisis kesenjangan dapat menunjukkan bahwa kapasitas server Learning Management System perlu ditingkatkan ya untuk menangani jumlah pengguna yang meningkat selama periode ujian ya. Jadi itu salah satu bentuk hasil dari gap analysis. Terus contoh yang lain adalah misalnya untuk infrastruktur adalah kebutuhan identifikasi kebutuhan tambahan kamera ya, mikrofon atau tools atau fasilitas yang lain yang berkualitas tinggi untuk ditempatkan di ruang kelas. Sehingga kualitas pembelajaran online atau daring itu bisa ditingkatkan. Langkah yang keempat adalah meninjau persyaratan untuk konsolidasi ya, kebutuhan konsolidasi across related business functions. Jadi adanya kebutuhan supaya business functions-nya ini bisa terintegrasi dengan baik. Jadi di langkah ini kita menilai kebutuhan teknologi supaya fungsi kampus ini ya, fungsi kampus yang akan bermigrasi ke pembelajaran online itu bisa terintegrasi dengan baik seperti akademik, administrasi, perpustakaan, sehingga bisa memastikan bahwa solusi pembelajaran hybrid ini bisa terpenuhi atau terwujudkan. Contohnya misalnya memastikan data mahasiswa
di learning management system itu dapat terintegrasi dengan sistem perpustakaan digital ya. Misalnya seperti itu. Terus contoh lainnya adalah memastikan bahwa kalender akademik di portal kampus itu selaras dengan jadwal kelas daring dan kelas offline dan online ya di learning management system. Langkah kelima adalah kita mencoba mengkonsolidasi dan mereconcile ya eh, interoperabilitas, kebutuhan interoperabilitas. Ya, jadi kita mencoba mengumpulkan persyaratan interoperabilitas ya atau requirement interoperabilitas dari berbagai sistem yang digunakan ya untuk hybrid learning agar integrasi berjalan dengan lancar ya. Jadi misalnya integrasi antara platform learning management system ya dengan aplikasi video conference seperti Zoom, ya Google Meet dan yang lain dan lain sebagainya ya. Nah, integrasinya ini tentunya akan memerlukan standar interoperabilitas ya agar mahasiswa dapat mengakses sesi daring langsung dari LMS. Jadi tidak terpisah. Nah, contoh yang lain misalnya adalah sinkronisasi data kehadiran mahasiswa di kelas daring dengan sistem administrasi akademik. Nah, itu untuk langkah kelima. Untuk langkah keenam, ya di sini kita mencoba untuk mendetilkan atau memperbaiki dan memvalidasi dependencies, ya. Jadi ketergantungan antara sistem dan perangkat dalam arsitektur hybrid learning, ya. Nah, itu kita validasi ya dan ya kita tinjau ulang ya. Tidak hanya di sisi teknologi saja, tapi harusnya juga ada ketergantungan ya antara proses-proses yang ada ya. Jadi misalnya proses A bergantung terhadap proses B, jadi mungkin proses B ini harus diperbaiki terlebih dahulu sehingga proses A-nya ini bisa berjalan dengan baik. Contoh yang lain misalnya ya misalnya learning management system ya dan koneksi jaringan kampus itu bergantung kepada koneksi internet. Jadi otomatis eh, konfigurasi jaringan dan juga mungkin langganan ke internet providernya itu perlu diperbaiki terlebih dahulu. Selanjutnya yang perlu dilakukan di fase ini adalah kita mencoba untuk mengkonfirmasi ya kesiapan dan risiko untuk transformasi bisnis ya. Jadi di fase ini kita mengidentifikasi kesiapan universitas untuk mengadopsi pembelajaran hybrid ya serta menilai risiko terkait implementasi ini ya. Implementasi tersebut. Misalnya, menilai kesiapan staf IT untuk menangani dukungan teknis yang meningkat selama transisi ke pembelajaran hybrid ya, ke pembelajaran hybrid. Termasuk juga misalnya kita mencoba mengidentifikasi resiko keamanan data ya, karena akses remote yang lebih luas ke sistem kampus. Jadi karena online ya otomatis kita membuka diri ke dunia internet yang mana orang itu bisa melakukan berbagai macam serangan teknis ya ke dalam sistem yang ada. Selanjutnya adalah kita merumuskan strategi implementasi dan migrasinya ya. Jadi di tahapan ini kita menyusun strategi implementasi baik melalui pendekatan uh, yang bermacam pendekatan greenfield ya, revolusioner dan evolusioner untuk mendukung penerapan hybrid learning. Contohnya misalnya untuk strategi evolusioner ya, kita memulai pengenalan kelas hybrid di beberapa program studi terlebih dahulu sebagai tahapan uji coba ya. Jadi di tahap jadi kalau misalnya kita menggunakan strategi evolusioner ya, itu biasanya kita membuat perubahannya itu secara bertahap ya. Secara bertahap ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Jadi makanya disebut dengan strategi evolusioner. Nah, kalau misalnya kita menggunakan strategi revolusioner ya, nah ini agak riskan juga ya, agak riskan juga.
ya karena namanya juga revolusioner. Jadi kita menerapkan sistem manajemen kelas secara serentak di seluruh fakultas pada awal semester baru. Jadi tegas perpindahan dari sistem lama ke sistem yang baru, ya. eh, itu yang disebut dengan strategi revolusioner. Nah, revolusioner dan evolusioner itu masing-masing ada kekurangannya ya. Jadi kalau revolusioner misalnya, kalau pada saat migrasi kita yakin ya ada risikonya. Jadi kalau misalnya gagal, otomatis untuk balik ke yang lama ya itu juga akan susah ya, risikonya sangat tinggi karena sistem yang lama itu segera dipensiunkan ya pada saat kita migrasi. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan evolusioner ya, terkadang orang-orang atau prosedur atau kebiasaan ya, kita sudah terbiasa dengan yang lama. Nah, pada saat diterapkan sistem yang baru ya secara bertahap, yang lamanya ini akan sulit berpindah dari yang lama ke yang baru. Jadi kayak semacam tidak dipaksa seperti itu ya, yang mengakibatkan mungkin transisinya itu bisa gagal karena orang sudah terbiasa dengan sistem yang lama dan untuk berevolusi ya ke sistem yang baru itu eh, susah ya, susah untuk digerakkan secara keseluruhan. Nah, itu untuk kelebihan dan kekurangan untuk pendekatan revolusioner dan evolusioner. Untuk pendekatan greenfield, ya, greenfield ini kan maksudnya green itu adalah suatu hal yang benar-benar baru, ya. Jadi di sistem yang lama itu tidak kita pakai, ya kita langsung menambahkan fungsionalitas baru, ya, atau fitur baru, atau misalnya teknologi baru ke dalam perusahaan atau organisasi. Ya, jadi untuk konflik atau transisi itu tidak terlalu dipikirkan, ya. Eh, ya cukup dengan mentraining eh, karyawan yang sudah ada ya untuk menggunakan teknologi yang baru ya supaya mereka bisa menjalankan fungsi baru di dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, setelah membuat uh, strategi migrasi ya, kita kemudian mencoba mengidentifikasi dan mengelompokkan paket-paket pekerjaan utama atau mengelompokkan major work packages ya. Jadi tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan itu kita kelompokkan supaya kita bisa masukkan ke dalam work package yang sama ya. Sekali eksekusi ya beberapa aktivitas itu sudah bisa dilakukan dengan sekali jalan ya. Contohnya misalnya adalah pekerjaan atau instalasi perangkat audiovisual misalnya di ruang kelas ya, di ruang kelas. Nah, ini mencakup pemasangan mikrofon, speaker, kamera, dan juga mungkin hardware-hardware yang lain. Bisa kita jalankan di dalam satu work package yang sama ya. Contoh yang lain adalah paket pekerjaan untuk integrasi LMS dengan sistem administrasi ya. Nah, termasuk penyiapan API-nya ya dan uji coba integrasi data mahasiswa ya. Nah, di langkah yang ke-10 ya di sini kita mencoba mengidentifikasi arsitektur transisi ya. Jadi misalnya kapabilitas yang kita inginkan itu ternyata mungkin hanya bisa dicapai dalam jangka waktu 2 atau 3 tahun. Nah, otomatis kita memerlukan suatu arsitektur transisi ya supaya organisasi dan bisnisnya ini bisa tetap berjalan ya. Nah, di tahap ini ya, di langkah ini ya kita menyusun arsitektur transisi yang diperlukan untuk mencapai arsitektur target secara bertahap ya. Jadi misalnya arsitektur transisi yang meliputi pengaturan ruang kelas dengan perlengkapan minimum ya sebelum pembaruan ke konfigurasi penuh online dan hybrid ya. Seperti itu. Terus mungkin yang lain adalah ya
Misalnya kita menyediakan akses sementara ke LMS ya. Ke LMS, misalnya kita buat aplikasi yang sederhana mungkin atau yang lain ya, yang mungkin bisa diakses lewat mobile ya, atau eh, misalnya dari webnya ya, sebelum kita meluncurkan misalnya aplikasi LMS yang terintegrasi penuh ya. Jadi biasanya untuk mencapai suatu kapabilitas tertentu ya, yang mungkin membutuhkan eh, waktu yang cukup panjang ya. Nah, supaya itu tidak mengganggu eh, bisnis dari organisasi atau perusahaan, kita menyediakan suatu arsitektur transisi yang sementara ya, atau merupakan sebagian ya, sebagian dari kapabilitas yang diinginkan ya, supaya bisnis dari perusahaannya itu tidak terganggu. Contoh yang lain juga mungkin misalnya adalah sebelum mendukung ya sistem operasi secara keseluruhan ya, atau misalnya kita sebelum membuat aplikasi mobile ya, mungkin kita buat dulu aplikasi webnya, tetapi kita desain sedemikian rupa supaya webnya ini responsif enough ya, atau adaptif enough, atau cukup adaptif, kalau misalnya diakses lewat web browser handphone ya, handphone atau cellphone atau mobile phone ya. Nah, jadi bukan aplikasi yang native untuk perangkat handphone tertentu ya, tapi dengan menggunakan web, uh, orang mungkin sudah cukup puas ya, sudah cukup puas dengan pengalaman yang dia dapatkan ketika menggunakan web browser di HP. Sebelum mungkin betul-betul uh, apa aplikasi mobilenya ya diluncurkan secara penuh ya di berbagai perangkat. Nah, itu salah satu contoh arsitektur transisi. Ya, langkah yang terakhir dari fase ini adalah kita membuat peta jalan arsitektur ya, arsitektur roadmap, dan rencana implementasi dan migrasinya. Di fase ini kita menyusun peta jalan yang mencakup urutan implementasi, serta rencana migrasi ke arsitektur hybrid learning target yang di contoh kasus ini ya. Misalnya peta jalan untuk peningkatan infrastruktur TI yang dimulai dengan peningkatan kapasitas jaringan ya, sebelum integrasi dengan learning management system dan aplikasi video conference. Contoh lain adalah rencana migrasi yang menjadwalkan integrasi bertahap data mahasiswa ya dari sistem yang lama ke sistem learning management system yang baru. Nah, kalau kita lihat ya langkah pertama sampai dengan ke 9 ini ada sense of analysisnya ini masih sangat kuat ya. Nah, makin ke sini itu lebih kepada development, design dan development ya, khususnya dalam membuat uh, rencana roadmap-nya dan implementasi serta migrasi. Ya, dari fase ke-8 ini kita sudah mulai uh, membuat sesuatu lah, ada output atau artefaknya yang kita buat ya. Walaupun mungkin dalam 8 dan 9 sense of analysisnya ini cukup kuat juga. Nah, biasanya di langkah ke-10 dan 11 ini kita mencoba menghasilkan artefak ya. Artefak artinya uh, ada objek yang ada output yang kita hasilkan. Nah, untuk outputnya sendiri ya, kalau misalnya kita ada dapat informasi baru dan itu memerlukan update ke dokumen-dokumen yang lama ya. Jadi misalnya ke Statement of Architecture Work, terus misalnya kita perlu juga mengupdate Architecture Vision, atau misalnya kita perlu mengupdate draft architecture dokumen, maka lakukanlah itu ya untuk menghasilkan versi terbaru dari dokumen-dokumen tersebut ya. Biasanya makin ke sini makin baru fasenya ya, makin ke bagian tahap akhir fasenya, biasanya kita dapat informasi baru atau insight-insight baru ya. Uh, nah, itu kita gunakan itu untuk mengupdate dokumen-dokumen yang lama.
Ya, kita juga perlu mengupdate draft architecture requirement specification. Jadi, architecture requirement specification ini dia lebih kepada definisi requirements atau apa kuantifikasi ya, eh, kuantifikasi. Jadi kalau yang draft architecture definition document ini kan dia lebih kepada deskripsi dari arsitekturnya, sedangkan kalau yang ini itu lebih kepada requirement specification ya. Jadi ada spesifikasinya lebih 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 dapat dikuantifikasi ya. Jadi maksudnya seperti itu. Ada metrik-metriknya ya. Eh, Nah, di dokumen ini kita tambahkan consolidated gap ya. Jadi gapnya apa saja ya yang sudah kita konsolidasi dari fase-fase sebelumnya ya. Dari domain-domain bisnis, teknologi, data, dan aplikasi ya. Terus solusinya apa ya. Terus ada juga assessment atau penilaian dependencies. Jadi ketergantungan dari solusi-solusi yang diberikan. Otomatis kalau ada ketergantungan maka solusi yang banyak solusi-solusi lain itu bergantung kepada solusi tersebut, nah maka dia harus didahulukan. Nah, setelah itu kita melakukan yang namanya kita menghasilkan yang namanya capability assessment. Jadi kita lakukan lagi assessment capability ya. eh, Bagaimana kemampuan atau keadaan kemampuan bisnis saat saat itu ya. Sekaligus juga IT capability-nya seperti apa. Terus baru kemudian kita masuk ke dalam arsitektur roadmap. Jadi kita buat roadmap-nya ya secara garis besar. Ada work packages apa ya. Kalau misalnya ada kita butuh arsitektur transisi ya. Kita identifikasi ya apakah perlu ya arsitektur transisi ya. Terus kita juga rekomendasikan kira-kira rencana implementasinya seperti apa ya. Jadi arsitektur roadmap-nya ini kita hasilkan tetapi masih secara garis besar ya. Apa saja yang perlu kita lakukan. Terus selain itu kita juga buat rencana implementasi dan migrasi ya, tetapi hanya secara garis besarnya aja. Nah, untuk detailnya mungkin akan dilakukan di fase berikutnya ya, di fase F. Nah, secara garis besar, kalau misalnya dirangkum, jadi fase ini, ya fase E, the opportunity and solution phase ya. Di fase ini kita memampukan kita untuk mengidentifikasi ya, sekaligus juga membangun solusi-solusi arsitektur yang efektif dan efisien ya. Jadi solusi-solusi yang teridentifikasi kita tentukan ya, urutannya, kita kelompokkan ya seperti itu sehingga ada gambaran ide besar ya kira-kira apa yang kita perlu perlu lakukan ya, strateginya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, dengan demikian ini akan menolong kita dalam merencanakan implementasi yang lebih detail ya dari arsitektur yang kita kehendaki. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh kasus universitas yang akan bermigrasi ke pola pengajaran hybrid ya, offline dan online. Nah, ini contoh analisisnya ya. Jadi di sini kita punya analisis faktor implementasi dan matriks penilaian deduksi. Jadi di dalam analisis ya, di langkah-langkah tersebut kita mencoba mengidentifikasi kira-kira faktor implementasi ya. Jadi faktor implementasi itu mengacu kepada apapun ya yang dapat secara signifikan mempengaruhi perencanaan dan pelaksanaan rencana implementasi dan migrasi arsitektur. Kita identifikasi ya kira-kira apa saja ya, terus kita coba deskripsikan lebih jelas ya. Baru kemudian kita menggunakan deduksi. Jadi kalau misalnya ada faktor implementasinya ya, kita butuh perubahan teknologi pembelajaran, maka otomatis kita bisa deduksi atau inference ya, menganalisis lebih jauh bahwa ternyata transisi ini itu membutuhkan pelatihan bagi dosen dan mahasiswa
terus ada migrasi data ya, nah dan seterusnya. Terus di sini juga disebutkan, ya ada beberapa faktor implementasi ya. Jadi misalnya kita ingin berpindah ya dari, kita butuh peningkatan kapasitas jaringan WiFi di kampus ya. Nah, misalnya ini untuk, penjelasannya adalah menyediakan akses WiFi yang stabil dan cepat di seluruh area kampus yang mendukung akses LMS dan video conference ya bagi mahasiswa dan dosen. Maka konsekuensinya ya, jadi kita perlu meningkatkan router, titik akses ya di berbagai gedung ya. Proyek ini, constraint-nya ada bergantung pada anggaran yang tersedia ya, dan harus diselesaikan sebelum peningkatan LMS ya, dan pengenalan kelas hybrid. Nah, jadi ini adalah contoh faktor implementasi. Jadi kita mencoba mengidentifikasi kira-kira perubahan atau apa saja yang diperlukan untuk berpindah dari baseline arsitektur ke target arsitektur. Ya, dari faktor implementasi yang kita sebutkan dan juga deduksinya ya, kita bisa membuat yang namanya matrik konsolidasi antara gap, ya kesenjangan, solusi, dan ketergantungan. Jadi contohnya misalnya adalah seperti ini. Ya, dari deduksi dan juga faktor implementasi kita bisa merumuskan kira-kira gap-nya apa saja ya. Terus di kategori area yang mana, apakah bisnis, aplikasi, data, ataupun teknologi. Nah, ini gap-gap yang kita sudah rumuskan. Nah, kira-kira untuk mengatasi gap tersebut, solusinya apa? Ya, solusinya apa? Nah, di sini ada berbagai macam listnya. Contohnya misalnya, nah keterbatasan komunikasi dan kolaborasi antara dosen dan mahasiswa ya, dari sisi bisnisnya ya. Nah, solusinya apa? Ya, misalnya penerapan platform komunikasi terintegrasi seperti Microsoft Teams dan Slack ya. Nah, ini salah satu contohnya. Terus contoh yang lain misalnya kurangnya sistem pelaporan yang komprehensif untuk analisis data. Solusinya adalah implementasi sistem BI ya dengan laporan yang dapat di-customize. Nah, dari berbagai gap dan solusi potensialnya ini ya, kita bisa analisis lebih lanjut ya. Jadi misalnya ya poin 1 ya untuk mewujudkan ini ya, dia bergantung atau membutuhkan poin 8, 10 dan 4 ya. Jadi dia misalnya untuk mewujudkan taruhlah misalnya pengembangan portal mahasiswa terpadu dengan akses ke informasi akademik, keuangan, dan administrasi ya. Membutuhkan 8, 10, dan 4. Ya, berarti dia membutuhkan ya kesiapan WiFi, terus adanya sistem autentikasi single sign-on ya. Terus ada juga keterbatasan kapasitas server dalam menangani akses serentak dari mahasiswa. Nah, ini semuanya ini adalah di domain atau area teknologi. Jadi biasanya ya dalam membangun solusi biasanya infrastrukturnya dulu yang dibangun terlebih dahulu ya. Nah, ini ketergantungannya ya. Nah, ini kalau misalnya ditranslasikan dalam bentuk diagram, hasilnya ya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Jadi kita bisa membangun ya network atau directed graph ya. Sehingga kita bisa tahu urutan yang perlu dilakukan itu seperti apa ya. Nah, sebenarnya ini juga masih bisa didetailkan lagi. Misalnya kita bisa detailkan di sini cost-nya ya. Cost-nya berapa ya, sehingga kita bisa apa? Menentukan khususnya untuk proyek-proyek yang paralel ya, yang paralel otomatis mungkin ya tergantung dari tingkat eh, pengaruhnya mungkin juga terhadap eh, apa solusi-solusi yang lain ya. Nah, itu bagaimana itu kita bisa analisis lebih lanjut dengan mendetailkan diagramnya yang ada di sini.
Nah, TOGAF juga merekomendasikan supaya di fase ini kita menilai atau meninjau ulang ya mengenai kapabilitas bisnis atau bisnis capability organisasi tersebut ya, terhadap kemampuannya dalam menghadirkan kapabilitas yang baru atau arsitektur yang baru ya. Nah, di contoh ini, di dalam kasus hybrid learning ini, ya di sini adalah contoh penilaian kinerja kapabilitas ya. Jadi ini adalah kapabilitasnya yang kita inginkan. Nah, ini kita analisis kondisi kinerja saat ini ya. Nah, itu seperti apa? Ya, jadi kita bisa tahu kita mulai start dari mana ya. Terus yang ini adalah aspirasinya atau apa yang kita inginkan itu untuk tercapai. Ya, jadi kita bisa tahu startnya, terus mulainya di mana. Nah, ini untuk penilaian kinerja bisnisnya ya. Untuk bisnisnya seperti ini. Terus di sini juga ada realisasinya ya. Jadi realisasinya, nah otomatis mungkin ini adalah keadaannya saat ini ya. Terus ini realisasinya apa yang sudah dikerjakan ya. Nah ini yang apa yang sudah dikerjakan ya ternyata juga tidak jauh berbeda di realisasi saat ini. Ya mirip-mirip sih. Nah terus, nah itu untuk bisnisnya ya. Nah, itu untuk bisnisnya. Nah, ini untuk penilaian kapabilitas TI-nya ya. Jadi, kapabilitas bisnis kita sudah lakukan ya. Nah, sekarang kita coba bahas untuk kapabilitas TI-nya ya. Nah, pada intinya ya sama juga. Jadi, di sini kita menilai ya, untuk proses perubahannya atau change prosesnya ya. Kira-kira ya kondisi saat ininya seperti apa ya? Penerapannya seperti apa? Oh, ternyata di dalam melakukan perubahan ya, ya belum ada prosedur standar misalnya, terus resiko juga masih dilakukan secara ad hoc, belum ada standarnya juga ya. Pelatihan komunikasi tidak ada rutin ya. Nah, dengan kondisi saat ini ya otomatis ya ada kebutuhan juga di situ ya, khususnya untuk kapabilitas TI-nya, apakah mampu melakukan perubahan ataukah tidak. Nah, ini untuk uh, operasionalnya ya. Nah, ini ada dokumentasinya, jadi kita mencoba menilai kemampuan operasional dari departemen IT-nya juga. Sehingga kita pada saat bermigrasi kita tahu kapasitas kita seperti apa. Oke. Nah, otomatis ya di sini ya, kalau misalnya kita mencoba meningkatkan atau menambah kapabilitas baru ya, biasanya akan ada efek sampingnya juga ya ke departemen IT ataupun bisnisnya itu sendiri. Biasanya ada proses-proses yang ikut terdampak sehingga proses-prosesnya itu juga itu bisa diperbaiki ya baik di sisi IT maupun di sisi bisnisnya. Nah, itu dijelaskan di poin kelima ini dampak implementasi target arsitektur pada organisasi TI ya. Demikian juga dampak implementasi target arsitektur pada organisasi bisnis. Nah, otomatis juga proses bisnis di perusahaan juga itu akan ikut
diperbaiki juga, ditingkatkan kualitasnya. Oke, jadi ada penilaian kapabilitas di situ. Nah, ini adalah contoh peta jalan arsitektur hybrid learning. Ya. Nah, ini juga diturunkan dari diagram graf atau dependencies yang tadi ya. Nah, otomatis ya biasanya kalau project dalam perusahaan misalnya mungkin ada yang bisa dijalankan secara paralel, tapi biasanya kita jalankan secara bertahap satu persatu ya. Kalau dilinearkan nanti bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya ya, terbatas gapnya misalnya terbatas akses data real time ya. Nah, solusinya adalah integrasi integrasi sistem evaluasi kinerja dan dashboard analitik ya, dilakukan setelah sistem BI dan terintegrasi dengan LMS, yaitu di BI ya, setelah poin 7 ini terlaksana ya. Nah, alasannya ya mengapa data evaluasi real time hanya bisa diakses jika BI telah mengumpulkan data dan mengintegrasi data dari LMS dan modul evaluasi kinerja. Oke, jadi ini adalah contoh roadmap ya, jalan arsitektur untuk menuju hybrid learning. Terus yang ini yang 10 ya, contoh rencana migrasi arsitektur hybrid learning ya. Nah, itu di dalam tabel yang ini, tabel 10. Nah, ini juga urutannya yang mirip-mirip. Nah, ini kegiatannya apa aja ya. Terus yang ini adalah waktu implementasinya. Nah, quarter 1, 2, 3. Oke. Oke, jadi ini secara garis besar aja, tidak detailkan. Nanti detail dari rencana migrasi atau roadmap-nya itu nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Oke, ya terima kasih atas perhatiannya. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.